Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA selaku Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam DPP FPI, juga tidak lupa pula kepada sahibul ma'had pimpinan Pondok Pesantren Dayah Darul Mujahidin Al-Muhtaram wal Mukarram Tengku Muslim Tahiri. Begitu juga yang hadir di sini ada para abu, abi, abati, wabil khusus abi ayah di Ketapang, yang alhamdulillah kedatangan beliau membawa keberkahan buat kita semua. Juga di sini ada bersama kami dari Jakarta Al Habib Hussein bin Fikri Al-Attas. Tidak lupa ada Ketua API Advokat Persaudaraan Islam Abang Haji Aziz Yanwar, yang kalau suka nonton TV gak asing wajah beliau. Begitu pula ada Al Habib Ali bin Hasan Al-Attas dan semuanya, para asatid, para habaib, para sesepuh, para kiai. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, yang mengumpulkan kita di tempat ini adalah cinta, saudara. Cinta kalau sudah berkaitan dengan Nabi, maka cinta tersebut merupakan miftahu babil jannah, menjadi kunci pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri yang mengatakan la yu'minu ahadukum. Rasulullah mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, besok di surga akan dikumpulkan bersamaku. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, kita semua besok di surga kumpul lagi bareng Rasulullah. Amin ya Rabbal. Tapi cinta yang akan membuahkan surga adalah cinta yang tulus kepada Nabi. Maka ada seorang ulama besar di Indonesia yang namanya Hadratus Syekh Kiai Al-Haj Hashim Asy'ari. Beliau punya kitab judulnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, cahaya yang terang benderang yang menjelaskan tentang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Kiai Hashim Asy'ari setelah panjang lebar bicara soal bagaimana keistimewaan cinta kepada Nabi, ganjaran yang akan didapatkan dari cinta kepada Nabi. Di situ Kiai Hashim Asy'ari menjelaskan bahwasanya di antara syarat cinta kepada Nabi adalah cinta kepada kullama yata'allaq bin Nabi, kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Kiai Hashim Asy'ari, kalau orang aku cinta Nabi, maka syaratnya juga harus cinta dengan sahabat Nabi yang ikut berjuang sama Nabi, mati-matian sama Nabi, berkorban harta nyawa untuk Nabi. Makanya saya mau tanya, kalau ada kelompok yang ngaku cinta Nabi tapi benci sama sahabat Nabi seperti kelompok Rafidhah, kira-kira yang seperti itu cintanya dusta atau tidak? kurang kompak, kurang semangat orang Aceh, dusta atau tidak?
palsu atau tidak? Orang kalau ngaku cinta Nabi tapi benci sama sahabat Nabi, cintanya palsu, dusta, bohong. Betul apa betul? Begitu juga termasuk yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, adalah keluarga Rasulullah, ahlu baitnya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidah Fatimah Zahra, wal Hasan wal Husain, wa dzurriyyatihima, wa azwajun Nabi, istri-istri Nabi, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain sebagainya. Tidak sah orang ngaku cinta Nabi kalau nggak cinta sama keluarganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak masyarakat. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi seperti kelompok Nawasib, tapi benci sama ahlul bait, sama ahlul bait Nabi, sama keluarga Nabi, ngaku cinta Nabi tapi benci sama keluarga Nabi, saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti cintanya palsu atau tidak? Dusta atau tidak? Hampa atau tidak? Makanya cinta kepada Nabi, syarat keabsahannya kata Kiai Hasyim Asy'ari, harus cinta kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, termasuk yang berkaitan dengan Nabi, keluarga Nabi, saudara. Termasuk yang berkaitan dengan Nabi adalah sahabat Nabi, saudara. Dan termasuk yang berkaitan dengan Nabi adalah para ulama, pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad, yang istiqamah, yang ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, maka sudah menjadi kewajiban kepada kita untuk cinta para ulama, pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Lok Sumawi, jawab yang kompak. Siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada keluarga Rasulullah, siap cinta kepada para sahabat Rasulullah, siap cinta ulama pewarisnya Rasulullah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Maka berkaitan dengan hal ini, saudara, malam hari ini saya bukan mau ceramah, tapi saya mau ngaji sedikit, tabarukan baca kitab. Supaya majelis kita makin berkah, insya. Karena kalau omongan saya bisa jadi berkahnya, bisa jadi enggak, mulut saya penuh dosa. Tapi kalau kita baca omongan Uzubisalamatu wassaadati fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, saudara, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ahli baiti kasafinati Nuh." Kata Nabi, perumpamaan keluargaku seperti perahunya Nabi Nuh. Man rakiba fiha naja. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, Bapak Ibu sekalian. Ketika itu semua dunia ditenggelamkan, ibadallah. Yang selamat di hari itu hanya yang naik perahunya Nabi Nuh, termasuk binatang-binatang, termasuk manusia. Bahkan anak Nabi Nuh sendiri nggak naik, tenggelam, saudara.
Istri Nabi Nuh sendiri nggak naik, tenggelam saudara. Kata Nabi SAW, perumpamaan keluarga Rasulullah kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Ketika terjadi ombak badai fitnah di akhir zaman, yang selamat adalah yang naik ke dalam bahtera perahu keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari dulu di Indonesia di berbagai provinsi ulama-ulama ngajarin qasidah, ya Rasulullah salamun alaik ni wa daraji ya Rasulullah. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri ya Rasul ya Rafi'a sya وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Ahlu baitil Mustafa tuhuri, keluarga Nabi suci, keberadaan mereka keamanan untuk bumi. Tapi keluarga bukan sekedar keluarga, keluarga yang betul-betul istiqomah, yang alim, yang soleh, yang mengikuti jejak datuk-datuknya, dan yang terpenting ahlu sunnah wal jamaah. Saudara, mereka adalah wasafinun lin najati idza, mereka bagaikan bahtera keselamatan ketika terjadi topan badai di akhir zaman. Itu di satu sisi saudara. Kata Fakhruddin Ar-Razi, di sisi lain Rasulullah mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kata Nabi, keluargaku bagaikan bintang, para sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Zaman dulu Pak Bu, orang kalau melakukan perjalanan jauh, kalau sekarang ada map, ada peta, ada titik daripada titik-titik lokasi. Kalau zaman dulu nggak ada, dulu orang perjalanan jauh patokannya bintang. Yang mana yang tahu arah bintang itu yang akan sampai ke lokasi, saudara. Nah kata Nabi SAW, kalau diibaratkan perjalanan kita menuju Rasulullah, maka ashabikan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, kalian ikut dengan sahabatku maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa saudara, kita enggak akan kenal Rasulullah kalau bukan karena para sahabat. Emangnya yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah siapa kalau bukan para sahabat, saudara? Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, belum Abdullah bin Mas'ud, belum Sayyidina Abdullah bin Abbas, belum Khulafaur Rasyidin, belum Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Tanpa sahabat Nabi kita tidak akan mengenal Nabi. Sahabat adalah bintang yang menunjukkan kita di mana arahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu saudara, para ulama mengatakan, makanya kalau ada orang yang mau nyerang sahabat, itu yang diserang bukan pribadi sahabat. Kalau ada orang yang nyerang-nyerang menghina-hina sahabat Nabi, berarti yang dia serang adalah Islam. Kenapa yang dia serang Islam? Karena mata rantai yang menyambungkan umat Islam dengan Rasulullah adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jadi di satu sisi Rasulullah mengatakan ahlul bait seperti bahtera keselamatan.
Di sisi lain kata Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi bagaikan bintang, saudara. Dan kita sekarang kata beliau, wa nahnu al-an fi bahri taklif. Kita ini ibarat sedang mengarungi lautan taklif. Semenjak kita balik, akil balik, itu berarti kita mukallaf. Kita dituntut untuk menjalankan perintah Allah, dituntut untuk menjauhi larangan Allah, dan kita dituntut untuk menjaga akidah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sekarang berada di bahrut taklif, di lautan taklif, saudara. Selama kita menjalani kehidupan, kita berarti menuju husnul khatimah, puncak daripada lautan taklif kita, ibadallah. Wa tadribuna amwajus syubuhat wasyahawat. Selama kita melakukan perjalanan di lautan taklif, ketika kita hidup menuju husnul khatimah, itu di tengah-tengahnya ada ombak syubhat luar biasa. Dari generasi awal ada sekte-sekte, daripada sempalan Rafidhahnya, Syiahnya, Nawasibnya, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, Jabariyahnya. Dan kalau kita tarik ke sekarang modern, sekularismenya, liberalismenya, pluralismenya, dan seterusnya. Ini ibarat ombak-ombak yang akan menghantam keimanan kita, saudara. Ombak-ombak yang sedang menggoyahkan perahu perlayaran kita menuju husnul khatimah. Makanya serem, apalagi di akhir zaman, sampai Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya mukmin, paginya udah kafir. Paginya mukmin, sorenya udah kafir, saudara. Keadaannya mengerikan. Tadribuna amwajus syubhat. Kata Fakhruddin Ar-Razi, kita ini sedang di perjalanan, kita digoncang oleh ombak syubhat wasyahawat, dan perjalanan kita menuju husnul khatimah ditantang dengan ombak syahwat. Syahwat mata, syahwat tangan, syahwat kemaluan, syahwat perut, syahwat segala-galanya. Maka ini tantangan, saudara. Kalau sampai kita gagal, tenggelam di tengah jalan, batal husnul khatimah. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Pengen gak selamat? Pengen selamat? Yakin? Betul. Warakibul bahri yahtaju ilal amrain. Kata beliau, kalau mau selamat, maka kita membutuhkan dua hal, saudara. Berapa hal? Dua hal. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini jam berapa ini? Jam 10 lewat. Kira-kira lanjut atau jangan? Orang semangat, orang Aceh biasanya semangat-semangat. Lanjut apa jangan? Setahu saya saking semangatnya orang Aceh, sampai Belanda pun nggak bisa menaklukkan Aceh, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba buktikan suaranya, semangatnya. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul. Saya pengen dengar dulu semangatnya orang Aceh. Angkat tangannya semua. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, kata Fakhruddin Ar-Razi, saudara, maka kalau kita mau selamat dalam perlayaran ini di lautan menuju husnul khatimah, maka kita membutuhkan dua hal, saudara. Berapa hal yang kita butuhkan? Dua hal. Ini dua bukan kampanye ya, udah lewat. Masa pilkada udah lewat. Kalau masa pilkada nunjuk begini, 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 bahaya, saudara. Ditafsirkan macam-macam. Apa saja dua hal tersebut? Yang pertama, as-safinatul khaliyatu minal uyubi wath-thaqbi, kata Fakhruddin Ar-Razi. Kita kalau mau selamat butuh perahu yang bagus, yang layak, yang tidak bolong-bolong. Karena kita mau mengarungi samudra. Kalau mau mengarungi samudra, perahunya getek, perahu kecil, kira-kira tenggelam atau tidak? Tenggelam. Ombaknya besar ini, saudara. Atau perahunya besar, tapi perahunya bolong-bolong, tenggelam atau tidak? Tenggelam, saudara. Maka kata beliau, kalau mau selamat, satu, kita butuh perahu yang bagus. Dua, kita butuh al-kawakibut tali'atut tayyat an-nayyirah at-tali'ah al-zahirah. Kita butuh harus tahu bintang-bintang yang mengarahkan kita arah tujuan.
Kalau sekarang ada kompas, ada GPS yang ngarahin kita titik koordinat dan lain sebagainya, saudara. Kalau dulu belum ada patokannya bintang, walaupun punya perahu tapi nggak tahu arah bintang yang mengarahkan kemana, nyasar ujung-ujungnya, saudara. Kalau nyasar di tengah laut samudra bahaya, bisa tenggelam. Na'udzubillah min. Maka kata beliau, kalau mau selamat butuh dua-dua ini. Yang pertama perahu yang bagus, yang layak, yang tidak bolong-bolong. Yang kedua adalah bintang-bintang harus tahu arahnya. Kalau orang hanya punya perahu saja tapi nggak tahu arah bintang, kira-kira nyasar atau tidak? Atau sebaliknya, orang tahu arah bintang tapi nggak pakai perahu, sok berani, sok kuat berenang di samudra, tenggelam atau tidak? Tenggelam, saudara. Nggak ada orang bisa melewati samudra sejauh-jauhnya. Mungkin batas tertentu bisa, tapi kalau sampai akhir nggak akan bisa, saudara. Maka dia butuh dua hal ini. Kata Imam Ar-Razi, inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita Ahlus Sunnah. Ini yang diajarkan oleh para walid, para abi, para abati, dayah-dayah di Aceh. Ini yang diajarkan oleh mereka untuk cinta kepada keluarga Rasulullah. Itu merupakan bahtera keselamatan dan dibarengi dengan cinta sahabat, mengikuti para sahabat, karena mereka adalah bintang-bintang yang mengarahkan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Hujan, hujan, kita sholawat, setuju? 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 Sallallahu wasallam Sayyidina wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina labikara. Sallallahu Muhammadin rahmat Allah di atas Nabi, di atas ahli dan keluarga, yang la ilah dan yang ikut yang sembah ma'bud Allah yang kaya. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa manusia, walau engkau telah tiada, namamu tetap dipuja. Sallallahu wasallam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad ya habibi ne premo baula titi yang halo lagi tajam musir tapak kaki sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahman Allah di atas kita Muhammad dan segala warga serta sahabat di dalam syurga sallallahu wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, Allahumma salli ala Muhammad.